tahun si bapak. Maaf Mbak, Oke. monggo dilanjut. Sampai 20 tahun tidak pulang-pulang. Dan tentu si ibu sudah melahirkan anaknya 25 tahun ditinggal, udah menjadi anak yang dewasa, dan sampai dia akhirnya pulang, si bapak pulang, posisinya itu di masjid di Madinah, di Masjid Nabawi. Sebelum pulang bapaknya dia singgah dulu salat di Masjid Nabawi. Ketika itu dia melihat umat sangat banyak majelis orang yang hadir dalam majelis ilmu tadi. Si bapak pun heran, tumben gitu. Baru sekali ini saya melihat ada majelis seramai ini setelah zaman para sahabat dan para tabi'in ya. Waktu itu mereka di zaman tabi'in ya. Tidak pernah saya melihat banyak orang berkumpul untuk mendengarkan kajian ilmu sebanyak ini setelah para sahabat gitu. Dia penasaran gitu kan. Akhirnya dia bertanya ke kiri dan ke kanan. Bahkan orang bertanya, kamu bukan penduduk sini, masa kamu tidak kenal dengan siapa yang syekh yang ada di depan itu? Saya tidak tahu, Anda la adri katanya gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah istrinya, sampai di rumahnya si bapak ini kaget, lah ini kan syekh yang tadi, kenapa dia ke rumah saya? Terus si syekh ini bertanya, kenapa bapak ini masuk ke rumah saya? Akhirnya setelah percakapan tadi datang ibunya, mengatakan, wahai anakku ini bapakmu, dan bapakmu ini anakmu. Masya Allah, si bapak pun terkaget kan, tersujud. Karena apa tadi? Karena persiapan finansial tadi, duit yang ditinggalkan kepada istrinya tadi itu dipakai untuk ilmu, untuk menuntut ilmu si anak, jadi syekh yang besar pada zamannya itu. Nah, itu maksudnya persiapan finansial, bagaimana kita harus berkorban. Berkorban maksudnya di sini materi bukan menjadi penghalang. Kalau tidak punya speaker Al-Quran, kita bisa pakai HP, atau nggak bisa pakai HP, bisa pakai laptop, atau buku, atau hadiah-hadiah kecil seperti stiker kah, apa pokoknya yang bisa mereka senang dengan Al-Quran, jadikanlah yang ini penunjangnya. Nah, kemudian persiapan sebagai orang tua, persiapan lingkungan, bagaimana kesepakatan ibu dan ayah, si bapak mencari nafkah, si ibu di rumah menemani anak, itu harus dirumbukkan. Jadi ada sinkronisasi gitu, bersamaan gitu, bukan si ayah gini, ternyata si ibu gini, jadi anak bingung gitu ya. Nah, yang kedua tempat tinggal yang kondusif. Nah, kita tahu kita tinggal di negara minoritas, apalagi sekarang mau masuk musim panas, biasanya pintu kebuka ya. Nah, di sini harus hati-hati gitu, karena kita takut mengganggu tetangga, mungkin ada speaker yang kencang di setel gitu. Harus memperhatikan tempat tinggal kita. Nah, yang berikutnya adalah meminimalisirkan hal-hal yang bisa melalaikan seperti HP, gadget gitu ya. Terus komunitas yang menunjang ya, sebagaimana yang udah dibikin siput TPA gitu, yaitu menunjang si anak agar bisa lebih semangat lagi membersamai Al-Qur'an. Kemudian nah ini kita masuk ke metode ya. Tadi di awal saya sudah bilang metode itu banyak, sangat banyak. Sesuaikan saja di keluarga masing-masing bagaimana cocoknya si anak gitu ya. Nah, yang biasa saya pakai itu adalah metode talqin ya. Sebagaimana malaikat membacakan wahyu kepada Rasulullah SAW gitu. Iqra ma ana biqari gitu kan. Bacalah, aku tidak bisa baca gitu. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kita bacakan amma, misalnya kita mulai surat An-Naba gitu, amma, dia nggak acuh kan, cuek aja gitu, amma, sambil main, sambil loncat-loncat, kita bacakan terus, amma, dia pasti pasang amma. Nah, udah dapat satu kata, lanjut, ya tasa, kita talkinkan terus, itu juga dengan kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu, nah gitu. Dengan talqin tadi, itu sangat banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Karena ada interaksi yang intens, mulai dari makharijul huruf umi gitu ya, atau kedekatan yang selalu hadir di dekat kita gitu ya. Jadi ada feedback ketika anak salah, orang tua bisa langsung memperbaikinya. Nah, itu yang pertama, menumbuhkan kedekatan dengan anak bersama Al-Quran. Yang kedua, tentu orang tua juga dapat menghafalnya. Walaupun udah hafal, akan menguatkan hafalan si orang tua.
Ya, itu manfaat atau keuntungan dari metode talqin tadi. Yang ketiga, cepatnya perkembangan makharijul huruf si anak. Si anak tahu, oh A di atas tenggorokan. Kalau A di bawah, oh begitu ya. A sama A itu beda. Anak cepat gitu karena orang tuanya yang langsung apa? Mencontohkan. Kemudian yang keempat, ada rasa bahagia pasti ya. Bahagia yang sangat dalam sekali jika kita bisa mentalkinkan dan anak bisa menirukan dengan bagus. Kemudian yang kelima, orang tua jadi tahu huruf mana yang kurang gitu. Misalnya amma yatasa, oh sanya kurang panjang karena itu mad mutasil. Amma yatasa alu. Nah, jadi langsung dikoreksi oleh orang tuanya gitu. Nah, yang keenam, indah ya. Indah sekali interaksi dengan Al-Qur'an. Kita bisa mengajarinya. Oh, anak merasa jenuh, kita baca terjemahannya. Oh, ternyata di Al-Qur'an bisa baca ya. Berarti kayak buku dong. Jadi dia pun menganggap Al-Qur'an ini menarik gitu. Ditadaburi bersama, diambil kandungannya, diambil manfaat hikmahnya gitu ya. Nah, satu lagi yang lupa saya tulis itu kalau talqin dari orang tuanya adalah hemat, tidak mengeluarkan uang sepersen pun ya. Karena metode-metode yang ada tentu tidak ada yang gratis tentu kalau yang berbayar itu lebih irit gitu ya, kita lebih hemat, anak hafal Quran. Nah, jadi itu keuntungan dari metode talqin ya. Kemudian, nah bagaimana kalau orang tua itu belum pede karena belum bagus tajwidnya gitu ya. Nah, maka cari komunitas untuk memperbaiki bacaan si anak. Dengarkan qori ya, kalau orang tua belum bisa sama-sama belajar, dengarkan qori, setel murotal, pilih syekh yang pelan. Saya rekomendasikan Syekh Husori dan Syekh Minshawi ya. Syekh Husori dan Syekh Minshawi itu dia pelan, jadi anak bisa menirukan karena anak masih kecil ya, jadi dia pelan-pelan. Makharijul huruf Syekh Husori dengan Minshawi juga terkenal ya, Husori dan Minshawi ini bagus. Kemudian ditalkinkan ayat ya, proses membacakan ayat diperhatikan, diulang sampai terbiasa dan akhirnya hafal. Kemudian sudah hafal tentu harus diulang-ulang. Nah, ketika anak sudah bisa, kita coba yuk kita rekam di HP yuk gitu. Agar anak itu bisa semakin semangat menghafalnya. Oh, dia senang nih dikasih ini kan didengarin suara dia. Oh, di sini salahnya. Oh, di sini betulnya bagusnya. Kita apresiasi, jangan lupa di situ reward-nya kalau si anak bisa mencapai targetnya pada hari itu gitu. Kemudian nah dilihat dari usia si anak ya, ketika masih janin juz yang sama itu orang tua ya bacakan juz yang sama 1 bulan gitu, diputar dibacakan 9 kali atau minimal 1 bulan itu kita bisa khatam 1 kali. Jadi kalau 9 bulan 9 kali kita hafal. Kalau nggak bisa boleh diputar murotal, tapi ahsannya lebih baik ibunya yang membacakan. Kemudian di usia 3 tahun yang belum bisa baca Al-Quran, kita banyak perdengarkan ayat tadi, kita kenalkan hurufnya, ya bermain, makan, pokoknya semua aktivitasnya kita dengarkan. 24 jam kita setel murotal ya. 24 jam kita bersamai anak tersebut, kita talkinkan kalau yang udah bisa, untuk anak yang sudah bisa baca Al-Quran, maka jaga lingkungannya, jaga perkataannya, kemudian tetap ditalkinkan, bisa juga dengan menggunakan program ayat. Jadi sister-sister di sini yang belum atau yang sudah mempunyai anak, itu ada program aplikasi di Play Store namanya Ayat, AYAT, itu dari KSA ya, King Saudi Arabia. Itu gratis, boleh di-download, bisa diputar sampai 1000 kali per ayat, mau per surat, mau per 2 ayat, mau per 3 ayat, terserah. Itu ada pilihan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bisa dicek lagi nanti di Play Store-nya ayat tulisannya. Itu bisa mengganti speaker Al-Quran kalau yang belum punya speaker Al-Quran ya. Itu. Kemudian mungkin yang terakhir ini ya, karakteristik anak. Nah, kita tahu ya karakteristik anak aktif ya. Anak merupakan anugerah yang tidak dinilai harganya pastinya. Jangan sampai membenci, jangan sampai membenci anak gara-gara hal-hal negatif yang ada pada anak gitu ya. Padahal hal-hal negatif yang ada pada anak itu belum tentu negatif gitu ya. Kita menangnya negatif padahal itu bukan, itu bentuk proses pertumbuhannya. Maka kita perlu tahu seni dalam memahami karakteristik si anak tadi. Nah, anak
adalah rahasia, titipan ya, amanah dari Allah yang harus kita gali terus. Sebagai orang tua kita harus cari potensi si anak tadi. Walau sudah kita udah berpendidikan, bertitel S1, S2, S3, kita harus selalu semangat gitu belajar untuk memahami mereka. Nah, jadi sifat aktif, bahkan ada yang anak yang hiperaktif gitu ya. Jadi aktif ini adalah fase bukan sifat. Kita dapat menggunakan mendapatkan keterampilan dasar gitu. Kayak misalnya si anak ini dia pengen bebas, ingin mandiri, ingin inisiatif gitu ya. Dia mempunyai eksistensi diri dia sendiri, dia berpikir, imajinasi dia itu ada sendiri gitu kan. Jadi kita arahkan ke yang baik gitu. Kalau misalnya anak menolak untuk ajakan tahfiz, ya udah kita beri rehat dulu, kita beri istirahat. Nanti jam sekian kita ngaji ya, gitu ya. Kita berikan pilihan, kita beli ruang agar dia tetap bisa memilih. Mau ngaji dari jam berapa ini? Kalau main terus kapan kita mulai gitu kan? Jadi kita harus memberikan ruangan untuk si anak tersebut karena sifatnya yang aktif. Kemudian ingin dihargai. Nah, ingin dihargai di sini maksudnya anak itu jangan dipaksa, jangan dikerasin karena itu akan merendahkan harga dirinya. Jangan diancam, jangan dipukul, kecuali ada tempat-tempat tertentunya, misalnya kalau misalnya umur 7 tahun tidak mau sholat gitu ya, boleh dipukul. Kemudian jangan dibentak, tadi di awal sudah saya singgung, jangan jadikan Al-Quran itu momok bagi si anak. Nah, harus kita jaga hubungan emosional orang tua dengan anak. Kita harus saling percaya, berikan potensi-potensi positifnya. Terus orang tua itu bukan dilihat, si anak ini melihat orang tua bukan hanya dari kesolehan si anak ya. Si anak menilai orang tua itu bukan hanya dari kesolehan si orang tua, tapi bagaimana si anak ini baik padanya, bisa diajak berperan gitu, bisa ikut bermain. Jadi bukan hanya soleh saja. Ibaratnya nih kalau kita udah jadi emak-emak nih, jangankan untuk sholat sunnah aja nih, habis sholat wajib, kita mau sholat rawatib, jangan untuk sholat rawatib, untuk melipat mukena aja kadang susah. Nah, gitu kan. Nah, jadi dituntut di sini orang tua itu tidak hanya soleh, tapi orang tua yang asik, yang baik pada anaknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga cepat bosan. Nah, ini biasa ya anak cepat bosan, tapi ada loh hal positif dari bosan tadi, semangat lagi dia belajar. Coba deh kalau nanti yang udah punya anak pasti merasakan dia bosan, tapi dia bingung kan, ngapain lagi ya? Oh, belajar yuk. Apa sih dia mau? Karena dia udah bosan dengan aktivitas dia di rumah, dia pun ingin lagi belajar. Nah, itu bentuk dari hal positif dari bosan tadi. Jadi, solusi dari rasa bosan itu apa? Variasikan, misalnya tempatnya gimana, qori'nya gimana, syekhnya diganti atau apresiasi yang lain gitu, berikan hadiah yang lain atau sarana, misal kayak gini ke taman gitu ya. Di taman kita dorong dia di ayunan gitu, kita bacakan. Qul a'udzu. Ya udah cuek aja kalau ada orang Jepang selama itu tidak mengganggu mereka ya. Di taman juga ada konser musik, kenapa kita tidak ingin tidak melantunkan lafaz Allah di taman gitu kan, toh itu lapangan terbuka gitu ya. Nah, berikan tempat-tempat yang bosan, kalau di rumah bosan pergi ke taman atau di sepeda daripada diam-diam tonton kan amma yatasaalun, di mobil juga baca kul a'udzu, kita baca aja, nanti si anak cuek tapi dia merekam, otaknya itu menyerap ya. Dari awal saya bilang anak itu 80% maksimal otaknya itu terserap di usia 7 sampai 5 tahun. Sebelum 7 sampai 5 tahun. Kemudian jangan atau hindari memberikan anak gadget gitu ya, karena itu akan membatasi atau menghalangi anak menguasai keterampilannya. Kemudian jangan lupa beri anak pujian sebanyak-banyaknya. Nah, yang terakhir daya ingat anak yang kuat. Nah, karena di masa-masa golden age ini kemampuan otak anak itu yang serapannya tinggi, kemudian karena serapannya tinggi jangan lupa ucapkan hal-hal yang positif, hati-hati, hindari dengan kata-kata kotor karena itu akan bisa ditiru oleh anak tadi. Kata-kata tentang Al-Quran kita sebutkan, kisah para nabi, kalau misalnya mereka kurang menarik dengan kisah para nabi dan kisah para salafus saleh, kita angkat kisah-kisah yang ada teman-teman sebayanya atau yang ada di TV itu kan, di TV nasional tersebut. Nah, kita promosikan ke dia, ini loh kamu, dia seumuran sama kamu, bukan dibandingkan ya, tapi kita jaga kita berikan motivasinya gitu.
ini seumuran sama kamu loh, tapi udah bisa baca ini. Kita coba yuk, kita juga bisa nih, kan kita sama-sama nih, sama-sama umur segini, ini kita beri, kita jaga semangatnya gitu. Kemudian kata-katakan kata-kata positif tentang Allah, tentang Rasulullah, bagaimana Imam Syafi'i pada zaman dulu umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah menjadi mufti gitu. Jadi itu akan bisa mewarnai hari-hari anak dengan Al-Quran dan akhirnya menjadi sahabat si anak dengan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup sendiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mbak Nailil. Kalau ada diskusi dan pertanyaan, saya silakan. Terima kasih banyak Ustazah Bunga. Subhanallah sekali, materinya sangat detail. Selanjutnya untuk diskusi langsung saja. Monggo buat teman-teman yang ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Mungkin yang bisa ini langsung saja mic-nya di-on-kan, atau kalau sedang berhalangan bisa juga ditulis di chat. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Mungkin saya mulai dulu, boleh ya? Saya ada pertanyaan, Ustazah. Jadi ini kayak udah menjadi mungkin mimpi semua calon ibu dan mimpi ibu ya, untuk anaknya itu bisa lancar membaca Al-Quran sedini mungkin, bahkan mungkin bacaannya itu lebih baik daripada kita. Nah, cuma tadi dari materinya tuh saya lihat peran ibu tuh benar-benar benar-benar dari kitanya harus aktif, harus konsisten gitu. Nah, cuma kan kadang dalam perjalanannya tuh kadang bukan anaknya Ustazah yang bosan atau yang capek gitu, tapi dari kitanya gitu yang entah hilang motivasi, entah jadi tidak sesemangat dulu gitu ketika tahu anaknya udah udah lancar, terus kitanya yang jadi udah bisa sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh sebaiknya gimana ya Ustazah kalau kitanya yang ternyata kayak hilang motivasi gitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Mbak Nailil. Pertanyaannya bagaimana menjaga motivasi ibunya ya, menjaga motivasi orang tuanya agar bisa konsisten gitu membersamai si anak gitu ya. Pertama tadi tanamkan husnuzon, yakin dan tawakal kita sekuat-kuatnya kepada Allah ya. Karena tujuan kita kan tadi membersamai anak dengan Al-Qur'an itu. Jadi tujuan kita pertama doa ya. Doa. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim, kisah teladan Nabi kita, kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Mereka yakin gitu kan ketika disembelih, bapaknya yakin, anaknya pun yakin untuk disembelih gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas shalihin gitu kan. Bagaimana teladan Nabi Ibrahim gitu kan. Pertama tadi doa. Kita tahu tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa kecuali semua tentu dengan pertolongan Allah. Ya. Kemudian kita jangan sampai kita sibuk dengan dunia kita misalnya membersamai anak, lalu kita lupa berdoa. Nah, nanti berkah yang ingin kita cari tadi, bukan banyaknya hafalan, tapi berkah yang ingin kita cari itu tidak sampai. Nah, jadi jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian teladan ya, kita harus punya teladan. Nah, tidak ada teladan yang lebih baik kecuali teladan daripada nabi-nabi kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak agar dia itu bisa semakin dekat gitu. Jadi kalau kita memberikan teladan, orang tua tidak hanya mencontoh kepada kita, tapi mencontoh kepada teladan yang kita juga teladani para nabi tadi gitu.
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai kita mati teladannya itu kepada para salafus saleh, kepada para nabi, pada orang-orang yang saleh. Kemudian karena kita itu sibuk gitu ya, ada orang tua bekerja atau bahkan ada orang tua yang berpisah dengan anaknya gitu kan, kita sibuk mencari metode, itu yang menjadi motivasi kita gitu, karena kita jauh misalnya atau anak tinggal di rumah gitu kita titipkan, itu menjadi teladan tadi, menjadi motivasi kita agar kita juga bisa memberikan hak si anak, memberikan hak si anak agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi di sini 2 poin saya yaitu adalah doa, pertolongan dari Allah, dan juga teladan. Nah, begitu mungkin itu hanya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terjawab, Mbak Naila. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Dipersilahkan. Kalau ada yang mau nambahkan, di sini ada Uni Rifka, Mbak Arifah, siapa? Mbak Tesri, Teh Tanti. Monggo teman-teman. Monggo sisters. Mbak. Mbak Nailil, saya dong, Mbak. Oh ya, monggo Mbak Arifah. Ya, saya mau curhat sebenarnya. Assalamualaikum Mbak Bunga, terima kasih materinya. Masya Allah, saya merasa tercolek. Saya merasa malah kurang sabar ya Mbak Bunga untuk menghadapi anak sendiri. Jadi kayak kalau saya ke anak-anak orang lain gitu, itu saya merasanya lebih sabar. Tetapi ketika menghadapi anak sendiri, itu kadang malah nggak sabar. Jadi rasanya itu, ini kan anak sendiri ya, kayaknya kalau mau bahasanya ya, mau dibentak atau dipukul atau dimarah-marahin, itu kan anak sendiri gitu. Kalau anaknya orang lain kan kita mau marah, kita mau bentak, kita mau pukul, pasti akan mikir 1000 kali gitu ya. Gitu. Nah, yang saya rasakan itu malah untuk anak saya ini usia sudah 6 tahun, tapi untuk menghafal itu malah ya Allah, Masya Allah, agak susah sekali. Saya sudah ini curhat ya Mbak, semoga nanti Mbak Bunga bisa memberi solusi ke saya. Jadi untuk Nazira yang usia 6 tahun ini tidak hanya huruf hijaiyah, jadi alfabet ABCD, kemudian hiragana, itu pun sangat susah sekali untuk menghafal. Jadi saya sudah saya tadi mentalkinkan begitu. Jadi saya ulang-ulang terus. Ini huruf A, B, C yang pakai ini ya, flashcard begitu. Jadi pakai kartu. Kemudian sampai saya suruh untuk menulis begitu, itu Masya Allah masih susah sekali. Jadi mungkin Mbak Bunga ada metode lain biar paling enggak anak cepat gitu loh, untuk cepat menghafal. Enggak, Nazira ini tipe anaknya itu kalau menghafal dia cepat. Jadi kayak misalnya abata saja itu hafal, tapi kalau
sama tulisannya itu lemah gitu. Itu gimana ya Mbak Bunga ya? Apa ada saran metode begitu? Baik Mbak Rifah. Sabar ya. Tentu saya juga sebagai orang tua, saya juga belum bisa dikatakan orang tua yang sabar, karena betul nggak mungkin ya anak orang kita bentak gitu ya. Anak-anak sendiri siapa yang marah orang anak kita gitu ya. Iya. Itu juga sering saya alami kalau apalagi kalau bapaknya udah lama pulang gitu kan, lama kemalaman, kapan nih boboknya, anak saya juga mau istirahat gitu, tau-taunya ada istirahat kita juga nggak bisa tidur gitu kebanyakannya. Ya Allah alam, saya cuma bisa memberikan nasihat kepada diri saya sendiri juga, bertawakal, berdoa kepada Allah supaya anak yang saya bimbing ini, anak yang Allah titipkan kepada saya, Allah tunjuk dia, Allah berikan ia semacam kegerakan hati gitu. Kegerakan hati tadi bagaimana? Kita yang mencontohkan, kita yang memberi teladan kepada si anak. Kalau misalnya dia belum bisa baca atau belum bisa menghafalkan huruf hijaiyah gitu ya, gali lagi potensinya. Bagaimana si anak ini bisa? Contohnya yang kecil aja ya. A, kita tempelkan di mana-mana huruf A tadi. Kalau memang susah, kalau memang ada tipe-tipe anak ini yang dia susah menghafal, kita tempelkan A dengan harkat fathah. A ada hamzah, kemudian harkat fathah. A. Kita tempelkan. Sehari satu huruf. Ya. Itu ada metode utrujah namanya dari Ummu Saudah. Kemudian A itu dari kertas HVS dibagi 2. Jadi A di tangan kita, A di tempelan. Nah, begitu. Satu huruf, A di tangan kita, A di tempelan. Jadi satu kertas, 2 huruf. Nah, besok lagi Ba satu huruf, kemudian begitu sampai habisnya. Itu metode ya. Kalau belum bisa, kalau nggak tertarik juga dia dengan itu, biasanya dikasih di pinggiran HVS tadi bunga lah atau hiasan-hiasan lain yang dia bisa ingat kalau ini tuh huruf ba, ini huruf sa. Apalagi Mbak Rifa juga punya baby, sekalian ngajar babynya gitu, karena anak di bawah 1 tahun juga dia cepat nangkapnya walaupun dia belum bisa bicara. Terus kalau untuk soalan menghafal gitu ya, hafalan Al-Quran gitu, tentu saya juga masih terus belajar. Ada metode namanya metode tabarok gitu ya. Dari program ayat tadi, Mbak Arifah bisa men-style itu sampai 1000 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Ya udah cuek aja, kalau dia nggak mau dengar nggak apa-apa. Tapi rumah kita itu sering atau hampir 24 jam kita setel gitu ya. Bahkan sampai tidur pun kita setel itu hafalan Syekh tadi, Murtal Syekh tadi. Dan apalagi ya Mbak Rifah? Ya, kalau misalnya gini, kita pun udah ngerasa bosan, si anak juga udah leyeh-leyehan ya, kita ajak aja Mbak ke taman tadi ya. Udah saya sharing tadi. Sambil di taman, sambil main perosotan, sambil main ayunan, kita dorong, kita lantunkan. Ingat tadi huruf apa di rumah yang udah Umi siapkan, hurufnya tadi apa? Ta, ya, ta. Ingat berarti dia kan? Berarti dia bisa ngafal kan? Cuman cara metode yang kita harus cari. Karena metode di luar sana tuh banyak, kita bisa buka YouTube, bisa browsing ya, banyak sekali metode, tapi si anak cocok nggak dengan metode tadi gitu. Nah, itu tugas kita ya. Memang orang tua ya, kita akan selalu menjadi lelah. Lelah yang bagaimana? Lelah yang kalau lillah dengan mengharapkan ridha Allah, mendapatkan berkah dari Allah, insya Allah bernilai pahala. Mungkin itu Mbak Rifah, semoga bisa menjawab. Masya Allah, terima kasih Mbak Bunga. Semoga menambah ini ya, semangat saya lagi. Ya, sama-sama Mbak Rifah. Stok sabarnya juga bertambah. Ya Allah, Nazira menjadi yang hafiz Al-Quran juga adanya. Amin. Amin. Ya, sama-sama Mbak Rifah. Terima kasih Mbak Rifa untuk pertanyaannya dan diskusinya. Ini ada 2 pertanyaan Ustazah di chat. Yang pertama dari Mbak Evi. Ini Mbak Evi tanya, sebentar. Apakah ada bolehkah
Berbagi contoh punishment yang berefek baik untuk anak. Bolehkah punishment yang berefek baik? Nggak, dari Mbak Evi ya? Dari Mbak Evi. Terima kasih Mbak Evi. Contoh punishment yang berefek untuk anak ya udah simple aja. Kita ngafal yuk 1 ayat aja, udah dia malas kan. Kalau habis nih 1 ayat nih, Umi bikinkan kue gitu. Dia tertarik pastikan kue ya, anak-anak di mana-mana suka yang manis gitu ya. Kalau nggak selesai 1 ayat, nggak jadi bikin kue gitu. Itu punishment yang berefek banget bagi saya itu. Jadi punishment itu bukan selamanya buruk, bukan selamanya berbentuk ketakutan bagi si anak. Bisa aja sesimpel itu gitu ya. Gitu Mbak Evi, mudah-mudahan menjawab. Kalau belum terjawab boleh ditanya lagi. Kemudian Mbak Tanti nih. Metode apa Mbak Tanti udah mencoba metode utrujah ya. Metode utrujah yang tadi saya sampaikan, satu kertas HVS dibagi 2, kemudian 1 ditempel, 1 kita yang pegang ya. Kita tunjukkan ke anak, ini mana hurufnya? A, coba cari mana A. Nah, gitu. Ini yang mana? Ba, gitu, coba gitu ya. Atau kalau yang udah bisa cepat-cepat A, ba, ta gitu ya. Nah, tapi masih belum konsisten karena sambil mencoba juga baca langsung ke Iqra. Oke. Nah, Khadijah katanya langsung baca Al-Qur'an yang bukan, Mbak. Khadijah juga enggak langsung baca Al-Qur'an. Juga kayak gitu. Saya juga mencoba metode utrujah dan Masya Allah ternyata metode utrujah itu bisa dikatakan hampir 70-80% lah gitu ya. Menolong kemampuan Khadijah dalam baca Al-Qur'an gitu. Saya nggak langsung ke Iqra, saya nggak langsung ke Al-Qur'an, tapi saya tidak pegang Iqra ya, karena kalau bagi saya bacaan atau tulisan Iqra itu amat sangat rapat ya. Rapat, kemudian kalau nggak tahu kalau cetakan sekarang, yang cetakan dulu saya punya itu cetakannya itu kan kertasnya koran ya. Koran, kalau kena air gampang sobek. Kemudian bagi saya kalau Iqra itu nggak tahu, wallah alam, boleh juga. Kalau bagi saya itu kurang bagi saya. Jadi saya cari itu ada namanya Nurul Bayan. Nurul Bayan itu buku Iqra-nya orang Mesir ya. Buku Iqra-nya orang Mesir. Jadi bukan kalau di Iqra kan aba anak jadi makin bingung. Kalau bagi saya tuh anak jadi makin bingung gitu. Ini dia udah bisa A sama ba. Cuman kalau di Iqra di posisinya dibeda-bedain, posisi udah tahu, jadi makin ruyem gitu di otaknya. Si Umi pun nggak sabar, aduh dikit lagi nih, sampai bawah dikit lagi nih gitu kan, si Umi jadi nggak sabar gitu. Kalau menurut saya coba ganti metodenya, jangan Iqra, tapi bukan langsung ke Quran ya, nanti anak bingung. Ada namanya Nurul Bayan, nanti kalau boleh saya share, ada saya PDF-nya, boleh di print atau baca langsung di gadgetnya juga boleh. Nah di Nurul Bayan ini tulisannya jelas, dalam kotak-kotak itu dia warna-warni. Anak pun tertarik ya. Tadi saya ulang saya mention di awal kalau anak itu pinginnya yang bervariasi. Jadi jangan monoton, apalagi Iqra kalau menurut saya itu yang kertas koran gitu agak kurang gitu. Nah, kalau kertasnya timbul atau kertasnya menarik, anak pun juga, yuk Mi, ngaji Mi. Kadang saya yang aduh nanti deh Umi mau bobok dulu gitu. Karena si anak yang jadi ngingetin kita gitu. Terus apalagi ya? Jadi kalau dia udah bisa A sampai ya, jangan diaduk-aduk lagi, udah A ya, itu utrujah, kertas utrujah itu aja tadi itu. Flashcard ya, maaf. Flashcard tuh aja yang kita ulang-ulang. Jangan ini A, ba, A. Bingung, jangan makin bingung. Gitu juga kalau dia udah bisa merangkai kata, ja'ala. Oke, udah akala, udah berarti itu udah fathah ya. Fathah udah lolos dia. Sekarang kasrah lagi. Misalnya kasrah gabung sama fathah. Ukila atau syuriba gitu, berarti udah bisa ya, domah, kasrah sama fathah dia udah bisa gabung. Habis itu kita naikkan tingkatannya yang agak ada mat alifnya, mat tobi'inya, ja'alaha gitu. Kemudian khalaqaha, udah lolos di situ, tingkatkan lagi ya. Jadi di buku Nurul Bayan itu udah ditingkat-tingkatkan sampai nanti akhirnya dia bisa membaca rangkaian-rangkaian hijaiyah yang penggalan-penggalan Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau untuk Iqra anak-anak kurang tertarik jadinya gitu. Tapi kalau metode utrujah tadi dengan flashcard itu anak-anak sangat cepat menangkap apa yang akan ingin sampaikan pada pagi hari itu.
Atau sampai seharian itu kita ulang huruf tadi gitu. Dan jangan lupa untuk memurajaahinya. Misalnya dia kurang nih di sya, dia lupa terus sya. Udah kita lanjut aja ke huruf yang lain. Mau huruf kita cari huruf yang gampang dulu gitu, ha misalnya, atau mungkin dia gampang fa, ya udah fa. Besok jangan hari itu jangan lupa untuk memurajaahi si sya. Karena jangan kita tinggalkan tentu dimurajaahi huruf-huruf yang telah kita sampaikan sehari sebelumnya gitu, atau beberapa hari sebelumnya harus diulang-ulang lagi huruf tadi sampai akhirnya dia udah bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah, kemudian kita huruf-huruf yang berkaitan, apa maksudnya huruf-huruf yang sambung menyambung. Itu pertanyaan dari Mbak Tanti, Teh Tanti. Oke. Kemudian ini siapa ini? Mungkin itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, saya mau nanya. Iya, silakan. Silakan Mbak Del. Ya, terima kasih Ustazah Bunga. Jadi saya punya anak usianya 2,5 tahun. Nah, alhamdulillah di usia yang segitu dia juga udah hafal beberapa surat di juz 30 sama beberapa surat panjang. Tapi setiap kali saya ngaji, dia itu selalu pengen niru saya. Jadi di rumah ini kan ada 2 Al-Qur'an. Punya saya sama punya suami. Setiap kali saya ngaji, dia juga pengen pegang Al-Qur'an yang suami. Pokoknya selalu niru apa yang saya lakukan. Nah, tapi kalau saya lagi serius ngaji, Al-Quran yang dia pegang itu kadang dijatuhin, kadang ada bagian halaman yang disobek sama dia. Itu saya sudah berapa kali ngasih tahu dengan cara yang baik-baik kalau Al-Quran itu nggak boleh disobek buat dibaca gitu. Tapi besok-besoknya kadang disobek lagi sama dia gitu. Itu gimana ya Ustazah cara memberitahunya yang efektif biar dia nggak kayak gitu lagi? Karena saya pikir kalau misalkan saya marah sambil marah-marah ngasih taunya, takutnya dia nggak mau lagi ikutan ngaji gitu, takutnya malah trauma gitu megang Al-Quran karena ingetnya saya marah gitu. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah Mbak Delen udah anaknya udah hafal beberapa surat di juz amma, itu Masya Allah. Kalau bagi saya tidak mengapa Quran itu disobeknya, dicoretnya, asal maksudnya jangan disobek setiap kali pegang Quran ya. Kalau misalnya emang dia tertarik, pegang-pegang, tautannya ke sobek atau gimana, itu nggak apa-apa Mbak. Kita sediakan Quran untuk dia. Jadi Quran Mbak tadi udah kasih aja ke dia. Kalau memang banyak yang sobek-sobek, udah kasih aja ke dia. Kasih ke dia Quran khusus. Kalau misalnya Umi ngaji, Mama ngaji gitu kan, kamu juga pegang Quran kamu, jangan pegang Quran Mama gitu. Nah, khususkan Quran untuk dia, jangan disobek, jangan dicoret. Tapi kalau kita kelihatan gitu kalau dia maunya nah gitu. Ingatkan dia bahwa Quran itu kalamullah, Quran itu wahyu dari Allah yang kita baca, kita hafal, kita ambil manfaatnya, bukan disobek. Anak kalau misalnya diingatkan sekali, 2 kali bisa Mbak, insya Allah bisa mengerti dia nanti sampai usianya 3-4 tahun dia pun bakal bisa paham kalau Al-Quran tidak disobek, apalagi dicontoh oleh orang tuanya yang sering memegang Al-Quran, membacanya. Nah, jadi tidak mengapa kalau anak itu menyobek Al-Quran, karena itu bentuk awal ketertarikan mereka tentang Al-Quran. Jadi mereka udah merasa, ini Quran menarik nih gitu ya. Dek, kalau mau sobek jangan Quran. Kalau sobek ini kertas ya, ini kertas disobek boleh. Kalau Quran no, jangan ya, jangan disobek. Oke? Diingatkan lagi, sobek lagi. Ingat, yang boleh disobek ini kertas nih, origami boleh, kertas HVS boleh, buku boleh, terserah. Quran jangan, ingatkan terus. Mau sobek lagi, ingatkan lagi. Jadi dia terbiasa. Kalau Quran mau mengaji nih, nah, ambil Quran Adek. Nah, ambil Qurannya, kita juga ambil Quran kita. Kalau misalnya sulit gitu ya Mbak ya, Quran Mbak udah ini, ya udah Mbak portable aja Qurannya. Mau dari gadget juga boleh gitu ya. Asal anak juga pegang Quran. Dia kan pengen mirip sama umumnya, pengen mirip sama bapaknya gitu ya. Mungkin itu Mbak Delin, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Delin. Iya Ustazah, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Delin. Dari teman-teman yang lain mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, mungkin sharing juga. Kita waktunya masih banyak, jadi tidak perlu khawatir.
Mau tanya lagi, Mbak Nailil? Boleh Mbak Tanti, monggo. Ya, ini Mbak Bunga, kalau misalnya kita sebagai pengajar gitu ya di TPA untuk sistemnya kelas. Nah, sekarang di TPA-nya Tsukuba Joso itu kan sebelumnya udah pakai metode UMI. Nah, itu baiknya gimana ya dengan kelas? Tadi kan anak juga beragam, terus ya selama ini katanya udah pakai metode UMI. Saya juga baru bergabung kan di TPA Tsukuba Joso ini. Nah, baiknya gimana ya untuk metode yang tepat gitu ya dalam sistem kelas dengan anak yang mungkin usianya ada yang sedikit berbeda. Kemarin itu dikelompokkannya itu sesuai dengan dia sudah sampai ikro berapa seperti itu. Nah, jadi siapa tahu ada metode lain atau ya cara lain yang lebih efektif gitu ya untuk mengajar dalam sistem kelas. Itu aja, Mbak Muna. Terima kasih Mbak Tanti. Karena sejujurnya juga saya belum pernah ngajar anak orang ya. Jadi saya belum pernah ikut serta apalagi Mbak Tanti juga mau sudah membuka gitu peluang amal jariah dengan mengajarkan anak-anak yang ada di Tsukuba untuk membuka TPA. Nah, bagi saya juga belum tahu nih. Udah pernah ikut beberapa kali, 2 kali, yang saya lihat itu nggak apa-apa gitu kan. Itu kan menambah aktivitas mereka dengan Al-Quran. Karena kita tidak bisa menyerahkan hanya ke komunitas. Tentu orang tua, apalagi ibunya yang menjadi andil terbesar, bukan hanya dari ustazahnya atau kakaknya atau senseinya saja. Memang peran besarnya memang di tangan orang tua. Nah, kalau yang saya lihat metode yang ada sekarang, yang ada di TPA Tsukuba Joso, itu tidak mengapa Mbak. Tadi saya ulang lagi, saya mention lagi Iqra ya. Tidak mengapa dibaca Iqra, karena yang ada saat ini sarana yang ada ya cuman itu gitu. Jadi nggak masalah gitu. Kalau yang saya di kelompok saya itu ada anak umur berapa itu saya lupa, dia Iqra 4 dan ada lagi Iqra 5. Ya udah sesuai kemampuan dia kan, udah umurnya segini, kemampuannya di sini ya. Berarti si senseinya yang megang masing-masing. Jadi nggak bisa satu anak itu harus sama nih ikro sekian gitu ya. Memang masing-masing beda kemampuan, beda usia, beda kemampuan. Kalau menurut saya sih dilanjutkan saja Mbak. Cuman nanti kalau untuk tahfiz sebenarnya saya ingin juga gitu ya, maksudnya memberikan ide atau memberikan tambahan-tambahan seperti misalnya metode-metode tabarok. Teman kan memang tenaga kita dengan sensei-sensei juga mempunyai aktivitas lain juga. Sensei juga kakak-kakaknya juga sibuk di aktivitas yang agenda-agenda yang lain, yang juga tentunya tabrakan atau segala macam. Nah, ini juga awal bagi kita. Nanti juga ada lagi metode Jannati juga ada. Jadi kalau bisa kita kasih PR. Jadi sebelum ending, sebelum tutup, kita kasih PR gitu. Tadi kan kalau yang saya tahu itu baca Quran. Nah, kita kasih PR besok baca ini sendiri atau sama Umi, coba disetorkan ke sensei. Nah, juga tahfiznya juga gitu. Sampai mana hafalannya? Sampai misalnya sampai surah Al-Kautsar gitu. Coba besok surah Al-Kautsar gitu ya. Atau Al-Kafirun berarti besoknya At-Takasur. Nah, coba satu baris inna a'tainakal kautsar setorkan ke sensei gitu. Nah, gitu kalau ide dari saya. Tapi walau alam bagaimana teknisnya saya serahkan saja kepada yang bisa. Kemudian tambahan lagi kalau anak udah bisa ya, misalnya gini. Kemarin itu saya lihat ada anak belajar Iqra 5 itu nasta'in. Nasta'in berarti nasta'ina. Kalau ada tanda wakaf berhenti, jangan dibaca nanya. Kalau dia udah bisa 1, 2, 3 dan itu lancar, udah jangan dibanyak-banyakin lagi ke bawah gitu. Jadi kita bisa next. Memang bagus kalau misalnya anak nggak jenuh. Kalau udah anak jenuh, udah kita lanjut. Jadi si anak tuh jadi happy. Halaman baru nih. Wah, page baru nih. Apalagi nih ilmunya. Anak nggak bosan. Si anak justru bosan kalau ulang lagi. Padahal dia udah tahu nih nasta'in, bukan dibaca nasta'in ada bisa. Nah, jadi jangan diulang lagi, cukup 2-3 aja maksimal itu. Next ke page lain. Jadi dia pun bisa cepat baca Quran. Karena yang kita baca bukan Iqra kan, Al-Quran. Iqra itu hanyalah jembatan untuk bisa baca Al-Quran. Mungkin bisa menjawab Mbak Tanti. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Tanti untuk pertanyaannya dan Ustazah Bunga untuk jawabannya.
Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini seru sekali ya, jadi banyak belajar dari banyak pengalaman yang lain. Kalau gitu saya mau tanya lagi Ustazah. Jadi kalau dari saya sekarang, walaupun belum ada, maksudnya masih single gitu, saya kepikiran untuk ngajarin Al-Quran mungkin kayak, mungkin untuk awal-awal saya kayak ajarin sendiri gitu. Jadi dari saya, kemudian karena kayak saya makhorijul hurufnya gitu masih belum kayak mantap gitu, ada rencana misal nanti diikutin ke TPA ke orang lain gitu. Jadi kan nanti ada shift dari yang awalnya sama orang tua, kemudian shift ke diajarin ke orang lain gitu. Karena mungkin kita merasa kita bisa memperkenalkan huruf, kita bisa mengajar mungkin cara pembaca, tapi ketika udah advance yang kayak makhorijul huruf, kemudian mungkin tajwid gitu, kita merasa masih belum mampu gitu. Nah, kalau kayak gitu itu nggak apa-apa kah atau nanti ada efek negatifnya ke anak gitu? Kalau menurut pengalaman Ustazah Bunga bagaimana ya? Terima kasih. Maaf saya kurang nangkep pertanyaannya, Mbak. Maksudnya gimana? Jadi kayak di shift gitu Ustazah, dari yang awalnya kita yang ngajarin, kita yang memperkenalkan huruf, tapi ketika udah yang sampai makhorijul huruf gitu, kita minta tolong orang lain gitu. Diikutin tah ke orang lain gitu. Itu apakah ada efek negatifnya? Oke. Jadi kita misalnya ibu bekerja gitu ya, nggak bisa 100% anak di kita gitu. Kita masukkan dia ke komunitas, kemudian si anak takutnya jadi bingung, sama Umi begini, sama si Ustazah begini gitu ya. Tadi yang pertama saya mention di awal, jangan lupa orang tua menambah wawasan tentang Al-Quran, baik itu dari majelis ilmu, memperbaiki makharijul huruf, tahsinnya, tajwidnya, itu ya yang pertama tugas orang tua. Jadi si anak kalau misalnya dia bingung, dia pasti akan nanya ya. Sifatnya anak selalu bertanya. Loh, kok di sini tabbat syada abi lahabi watab. Kok Umi cuma baca watab? Kalau Ustazah kemarin ngajarin watab, ditahan dulu Mi gitu. Yang benar yang mana ya? Si anak pasti nanya ya. Nah, kalau anak yang biasanya anak-anak itu memang cerewet, suka nanya apapun ditanya, hal penting pun nggak ditanya ya. Kita jelaskan, Umi nggak tahu nih, nggak ngerti kenapa ya, kok beda, Umi bacanya watab biasa aja, kok ustazahnya ditahan dulu ya. Nah, kita juga sama-sama mencari, sama-sama menggali, nggak apa-apa kalau memang anak sekolah Qur'annya di shift-shift gitu. Nah, kita yang belum tahu tanyain, oh ternyata itu qalqalah kubrona, qalqalah yang ada di akhir wakaf, jadi harus ditahan dulu baru dilepaskan. Oh ternyata Umi selama ini salah. Oh itu yang benar yang ustazah ya, iya. Dah, berarti kita ngajak diskusi lagi kan, jadi makin ada bonding kita dengan si anak. Si Umi juga belajar loh, bukan aku aja nih yang disuruh, Umi juga. Umi buktinya nggak ngerti nih gitu. Orang tua mungkin nggak ngerti gitu. Anak jadi anak menjadikan itu sebagai pacuannya. Aku harus juga bisa lebih dari Umi nih gitu. Jadi nggak masalah Mbak, nggak ada menjadi penghalang si anak agar bisa menjadi Al-Quran menjadi sahabatnya. Terima kasih Mbak. Mungkin cukup ya. Saya mungkin boleh ini ya. Iya monggo dari Rizka. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sharing aja barangkali ya. Jadi Masya Allah yang disampaikan
Mbak Bunga atas materinya, Masya Allah ya, sangat bagus, juga aplikatif, detail sekali gitu ya, untuk kita bekal orang tua, bekal kita untuk membersamai anak-anak ini bersama Al-Quran. Ya, ini mungkin mudah-mudahan juga bisa menguatkan kita bersama gitu ya, tadi yang disampaikan Mbak Arifah ya, tapi udah keluar ya. Iya, jadi mungkin yang pertama bahwa kemampuan anak-anak untuk membaca gitu ya, karena bisa membaca itu kan proses yang kompleks ya, sehingga anak itu bisa kemudian menyerap, mengingat, kemudian dia bisa melafazkan kalau itu hurufnya misalnya A gitu ya, ataupun alfabet gitu ya, A B C D ataupun hiragana dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya proses yang kompleks gitu ya, yang rumit tanda kutip untuk anak. Dan setiap anak ini kan berbeda-beda. Ada yang kemudian Allah berikan karunia dia cepat untuk bisa menangkap gitu ya. Jadi kadang usia 3 tahun dengan flashcard itu dia bisa gitu ya, bisa untuk mengingat, mengulang dan lain sebagainya. Tapi kadang ya tidak semua juga anak bisa seperti itu. Ya. Ada yang memang butuh proses mematangkan memorinya tuh lebih lama gitu ya. Boleh jadi sebelum fase dong dengan belajar atau dong dengan membaca ini, Allah lengkapkan dulu dengan bagian-bagian kecerdasannya yang lain gitu ya. Jadi mungkin semoga tidak membuat kita menjadi stres gitu ya sebagai orang tua, kok belum udah 6 tahun gitu ya, misalnya atau 5 tahun kok belum hafal-hafal gitu ya, sebagai huruf yang seperti ini, padahal diulang-ulang setiap hari. Yaitu ya mudah-mudahan jadi ladang amal gitu ya buat kita untuk bisa jadi mengajarkan ilmu yang bermanfaat, melatih kesabaran gitu ya, dan hal-hal positif lain yang Allah berikan kepada kita. Dan kita diminta belajar juga untuk sabar menunggu masa kemudian anak ini bisa bahasanya dong gitu ya, kalau dia itu bisa ngeh gitu ya untuk belajar huruf ini. Dan memang di beberapa negara itu kan belajar membaca itu diundur gitu ya. Jadi kalau kayak kita di Jepang itu kan di sini baru kelas 6 SD ya belajar huruf hiragana. Artinya mereka menilai di usia itulah mayoritas anak-anak bisa untuk lebih siap gitu ya belajar huruf. Kalau kemudian misalnya kita mengajarkan huruf hijaiyah dari awal dan itu anaknya sangat responsif gitu ya. Kita mengajarkan dengan senang, anaknya juga respon dengan senang, itu Masya Allah ya, alhamdulillah itu rezeki yang luar biasa dari Allah. Tapi kalau itu pun belum ya kita sebagai orang tua jangan kemudian stres atau berkecil hati gitu ya. Allah sedang mempersiapkan perkembangan di sisi-sisi kecerdasannya yang lain. Ya kita bersamai aja terus, ajar aja terus gitu ya. Kalau belum ingat ya nggak apa-apa gitu ya, terus-terusan aja kita coba ajarkan, kita latih gitu ya. Bahkan di beberapa negara lain itu saya lupa ya, saya pernah baca Finlandia atau itu umur 7 tahun ya baru anak itu diajarkan untuk membaca. Artinya mereka juga di sana meriset gitu ya bahwa umur segitulah kira-kira anak itu sudah lebih siap gitu ya dengan proses membaca ini karena dia cukup kompleks gitu ya, seperti itu. Iya, ini sharing aja. Kemudian yang kedua, untuk hafalan juga gitu ya, Masya Allah yang disampaikan Mbak Bunga tadi, Masya Allah ya, luar biasa. Bagaimana kita berusaha untuk membersamai, mentalkin gitu ya, anak-anak, mulai dari yang huruf hijaiyah, ayat-ayat pendek gitu ya, dan lain sebagainya. Dan salah satu mungkin yang bisa untuk juga menguatkan kita agar tetap terus bisa menjalani itu semua gitu ya. Ya ini bukan berarti saya juga sudah selesai, sudah sukses dan lain sebagainya. Ya, masih terus belajar dengan banyak anak, tipenya tuh Masya Allah beda-beda gitu ya. Satu metode belum tentu cocok dengan di anak yang sama gitu ya, seperti itu. Nah
mungkin ini jadi pengingat buat saya juga gitu ya, bahwa kita juga perlu kemudian membangun motivasi ataupun membangun visi pada diri kita, sehingga kita juga kalaupun lelah ya kita bisa cepat bangkit kembali gitu ya. Jadi kalau sebagai orang tua, menurut saya nih ya, kalau kita targetkan anak itu harus targetnya adalah anak bisa hafal gitu ya. Nah itu ya itu boleh-boleh saja mungkin ya, tetapi kalau kemudian kita perlu waktu yang lama dan lain sebagainya, itu mungkin akan kemudian membuat kitanya juga nggak enjoy gitu ya. Kita stres karena kejar targetnya. Tapi mungkin kita bisa bangun motivasi kalau kita ingin bersama dengan Al-Quran itu, bersahabat gitu ya, menjadi dekat. Karena sering-sering diulang ya. Begitu juga dengan kita ya, interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau targetnya mau hafal, ya boleh jadi hafal aja, terus udah selesai gitu ya. Tapi kan kita inginkan biar supaya Al-Quran ini dekat dengan kita gitu ya, jadi sering diulang, sering dibaca, kemudian dilanjutkan lagi, sering kita tadaburi gitu ya, kita amalkan gitu ya. Sehingga dia menjadi sesuatu yang terus-menerus melekat pada diri kita. Jadi jangan kemudian kita bangun motivasi yang kemudian bisa membuat kita bernafas panjang gitu ya. Dan kalau targetnya hafal gitu ya, hafal saja, kemudian ternyata butuh waktu yang panjang gitu ya untuk menghafal, boleh jadi kita akan terjebak untuk stres, kok nggak nyampe-nyampe gitu ya targetnya. Tapi buatlah target yang kemudian bagaimana Al-Quran ini sering diulang-ulang gitu ya. Perkara hafal ataupun belum, yaitu urusan Allah, rizki dari Allah. Kalau Allah mudahkan untuk menghafal, ya Masya Allah itu bagian dari rizki yang besar, bagian dari berkah dari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Iya, mungkin itu saja Mbak Nailil. Mudah-mudahan jadi pengingat buat saya ya, khususnya juga. Iya. Terima kasih Tarika untuk tambahannya dan sharingnya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin untuk acara hari ini kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah Bunga untuk materinya. Ini kembali lagi untuk bisa mencapai bagaimana nanti putra-putri kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Tadi kembali lagi ke komitmen kita sebagai ibu yang akan menemani, mendampingi, dan menjadi guru dalam pembacaan Al-Quran, dalam mendampingi untuk bisa mengaji. Kemudian juga kita pilih metode-metode yang membuat anak senantiasa semangat dan tidak mudah bosan. Sebelum ditutup, dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian acara. Oh ya, sebelum kita tutup, mungkin pembacaan doa dulu dari Ustazah Bunga. Apakah bisa untuk memimpin doa? Oke. Sebelum saya memulai berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Uni Rifka karena telah menambahkan atau berbagi bersama kita tentunya, karena setiap anak tentu berbeda ya. Dan satu lagi yang ingin saya mention yaitu adalah rasa syukur ya. Rasa syukur yang telah rasa syukur atas karunia Allah yang telah diberikan. Jangankan anak hafal Quran, dikaruniakan anak saja sudah menjadi nikmat yang sungguh luar biasa gitu ya. Kemudian bagaimana dengan rasa syukur tadi, kita bisa syukur tadi menjadi semangat kita gitu. Anak saya belum bisa nih, belum bisa, udah 6 tahun, udah 7 tahun belum bisa aja, iya. Tapi dia bisa ini, dia perhatian loh ke adiknya, dia fokus loh, maksudnya dia bisa
ambil alih loh untuk rumah. Dia bisa nyapu, dia bisa nyiapin, dia bisa susun tata rumah dengan rapi. Itu hal-hal yang mungkin kita tidak bisa tahu, nggak bisa detail gitu. Itu harus kita syukuri gitu. Maka jangan lupa doakan anak selalu, agar anak yang kita didik ini bisa memberikan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa takhsyana wa ta'abudana wa taksirana wa ta'ana wa kulla ibadatina ya mujibas sailin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan membawa manfaat untuk kita ke depannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi sister sekalian. Ditunggu juga partisipasi untuk kajian siput yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Bunga, Tarika semuanya. Assalamualaikum. Mbak Evi, Mbak Tanti, Rani. Saya izin keluar ya. Terima kasih semuanya. Saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Teh. Waalaikumsalam.